A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala tiniyahu ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى روحهم Syekh Muhammad Tawaib Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan dari kitab Nasaihul Ibad ini. Yang alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita membahas nasihat yang berisi 2 perkara. Dan sekarang kita melanjutkan bacaan yang kemarin sudah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'nabi wa bi'ulumi wa fitawrini amin ya rabbal alamin. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi wa bi'ulumihi wa fitawrini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi wassalam. Wa qala landawu sintan kanjeng Nabi. Ahabbul ibadi utawi luwih demenaken pira-pira kawula ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala iku anfa'un nasi manfaate menungso linnasi marang menungso wa afdalul a'mali idkhalus surur alal qalbil mu'minin iku idkhalus sururi akan kebungahan ala qalbil mukminin ing atase atine wong mukmin. Ya doradu ya iku nulungi sapa wong anhu saking mukmin juan ing luwi awayak sifu utawa ngilangaken sapa wong anhu saking mukmin karban ing kerupakan awayak di utawa nyauri sapa wong lahu krana mukmin dainan ing utang wa khoslatani la syai'a akhbasu wa khoslatani ulan utawi rong perkara iku la syai'a ora ana suwiji iku akhbasu luwih kotor min huma saking khoslatani asyirku billah suwijine ya iku nyekutuaken billah ing Allah wadoro lan kawe bahaya bil muslimin kalawan pira-pira wong Islam. Alhamdulillah pada kesempatan kelanjutnya adalah kalau kemarin 2 perkara ya
yang tidak bisa diungguli yang pertama adalah imanu billah dan wa nafau lil muslimin. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan cara menghilangkan kelaparan dan kesusahan dan melunasi hutangnya. Jadi di dalam kitab ini diterangkan ya, amal yang paling utama itu adalah menyenangkan hati orang lain. Menyenangkan hati orang lain ini kan banyak berbagai macam cara ya. Tergantung dari kebutuhan orang yang kita lihat. Ada kalanya orang tersebut adalah orang yang lapar. Maka kebutuhan yang paling mendesak adalah makan. Berbeda ketika kita berjumpa dengan anak-anak. Terkadang kesukaan anak-anak itu adalah mainan. Maka bagaimana cara kita bisa membanggakan atau membahagiakan orang lain ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian ada juga yang orang tersebut mungkin dalam keadaan yang banyak hutang. Jarang ya. Kalau kita amati sekarang ada orang yang tanya, kamu punya hutang enggak? Punya, besok tak lunasi. Jarang. Ya, tapi ya itu sih tergantung dari niatnya orang dalam menolong orang lain. Ada kalanya yang memang kemampuannya hanya sebatas memberikan makan, ada juga yang memang sudah berlebih, bahwasanya siap ya menanggung hutang-hutang yang orang yang dilihatnya. Jadi cara membahagiakannya seperti itu. Kemudian wa khoslatani la saya utawi rong perkara iku la saya ora ono suwiji iku akhbasul kotor. Kalau kemarin dua perkara yang tidak ada yang mengungguli, kalau sekarang dua perkara yang sangat kotor. Yang pertama adalah asyirku billah. Jadi musyrik. Syirik itu adalah perbuatannya, sedangkan musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadzoru bil muslimin. Yang kedua adalah gawe atau membuat bahaya kepada orang lain. Jadi tingkatan kita ya, kalau memang kita belum bisa membahagiakan orang lain, maka kalau bisa jangan membahayakan orang lain. Jadi bagaimana supaya di dalam kehadiran kita itu meskipun tidak dinanti-nantikan banget, ya minimal tidak membahagiakan orang lain. Jadi seperti itu yang dibahas dalam kitab ini. Membahayakan manusia dalam hal apa? Fi abadanihim ing dalam piro-piro badane muslimin wa amwalihim lan piro-piro bondone muslimin. Jadi bisa dengan badannya atau juga dengan hartanya. Malah justru dengan harta ini, harta yang kita miliki ini malah justru membahayakan orang lain. Apalagi sekarang musim-musim mulai politik. Ya, jadi kalau orang yang tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik, malah justru digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Misalkan dengan menyuap, memberikan suap. Nah, intinya supaya bagaimana supaya calonnya itu bisa menang. Jadi mati disuap itu kan adalah sesuatu yang menurut saya itu kurang bisa menggunakan kenikmatan harta dengan baik. Dan mohon maaf, malah justru itu bisa dikatakan menjadi orang yang dolim. Orang yang dolim adalah orang yang
tidak bisa menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita tidak sesuai dengan jalannya. Kita dikasih mata bisa melihat, tetapi mata kita ini mohon maaf sering digunakan untuk melihat hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi tangan ini malah justru untuk mengambil yang bukan hak kita. Kita diberikan kaki bisa berjalan, akan tetapi kaki ini seringkali ketika untuk melangkah sholat berjamaah, ketika untuk melangkah ke sesuatu tempat majelis yang baik, malah justru terasa berat. Maka dari itu, inilah gambaran-gambaran orang yang dolim. Bahkan orang yang dolim bisa kepada orang lain dan juga bisa dolim terhadap diri sendiri. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang dolim, yaitu tidak bisa menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan semestinya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna jami'a mongko setuhune sekabehane awamirillahi ta'ala piro-piro perintah Allah ta'ala iku tarji'u bali ila khoslataini iku tarji'u bali ila khoslatani marang rong perkara, yaiku atadimul lillahi ta'ala suwijine ngagungaken marang Allah ta'ala wasyafaqati li khalqihi lan ulas marang makhluk Allah Subhanahu wa taala kaqouli ta'ala kaya dawuh Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim aqimis sholata wa atus zakah aqimis sholat nindak ana sira kabeh as-sholata ing salat wa atus zakata lan wehno sira kabeh ing zakat. Jadi bahwasannya segala perintah Allah Subhanahu wa taala itu mengacu pada dua perkara. Jadi segala perintah Allah itu mengacu kepada dua perkara. Yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang kepada makhluknya. Maka dari itu ini menyeimbangkan perintah apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita supaya bisa baik hablum minallah dan juga baik wa hablum minannas. Hablum minallah niat kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan hablum minannas adalah kita menjalin kasih sayang kepada antar sesama. Bahkan ya, kalau kita bisa menyimak atau memperhatikan atau menghayati bagaimana filosofi kehidupan tentang surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu adalah diawali dengan pembacaan basmalah. Jadi basmalah di dalam surat Al-Fatihah itu adalah hukumnya wajib. Maka dari itu setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama kita hendaknya membaca basmalah. Setelah selesai, baru kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semua yang telah kita lakukan itu tidak lepas dari sifat rahmannya Allah. Makanya Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Jadi karena bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya, maka dari itu seyogyanya kita sendiri juga berbuat atau mengasihi antar sesama kita dengan antar sesama manusia. Tidak boleh membeda-bedakan antara yang muslim dan yang kafir kalau dalam ranah hablum minannas dengan hubungan antar manusia atau sosial. Makanya penting sekali toleransi ini adalah bagian dari kita menghormati, menghargai perbedaan. Makanya ada sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sifat rahmanya Allah itu dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi sifat ar-rahimnya Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Ya, bagaimana kita bisa menyadari bahwasanya kita ini adalah seorang hamba yang butuh akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha merajai. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Jadi kita itu tidak punya kekuatan apa-apa. Kita menyadari kita ini adalah makhluk yang lemah. Makanya sering saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, ya, mari kita bersama-sama meniru sifat rendah hati, ya. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah seorang hamba, maka di dalam kita melihat manusia, ketika kita melihat orang yang lebih tua, maka kita memandangnya, wah, orang ini amalnya lebih banyak daripada saya. Ketika kita melihat anak-anak yang seusianya atau di bawah kita juga dengan pandangan-pandangan hikmah. Bagaimana ketika kita memandang mereka, kita menyadari bahwasanya ternyata dosa-dosa kita mungkin lebih banyak dibandingkan anak-anak tersebut. Nah, itu adalah pandangan-pandangan hikmah. Jadi kita tidak boleh memandang orang lain itu lebih rendah daripada kita. Meskipun secara kasat mata memang kita lebih pandai, tapi kita tidak boleh merendahkan. Dan bahkan kalau kita melihat orang-orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan. Siapa tahu mereka nanti diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa amalnya lebih banyak daripada kita. Nah, itu adalah bagian-bagian dari pandangan-pandangan hikmah, ya. Pandangan-pandangan kita kepada seseorang dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang, dengan pandangan-pandangan yang baik. Jadi istilahnya kita bisa menimbulkan vibrasi atau getaran-getaran yang positif antar sesama manusia. Seperti yang disampaikan tadi, kalau berkaitan dengan hablum minallah, maka kita adalah ngegungaken atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasafaqatu li khalqihi, dan kita welas marang makhluknya Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ini adalah bagian penyeimbangan kita, amaliah kita, bagaimana hablum minallah wa hablum minanas ini bisa seimbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uskuri wali walidai." Ya. Syukuro sira kabeh marang ingsun wali walidaika lan marang wong tuwa loro ira. Nah, jadi ini adalah sebuah perintah, ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita bisa, ya, bersyukur terhadap apa-apa yang sudah diberikan, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita juga berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus saling menghormati dan saling menyayangi. Mudah-mudahan sedikit dari keterangan kitab Nasha'ihul Ibad ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.